Ini kan lu udah di EVOS. Yoi. Yang bikin lu tiba-tiba cabut dari Onyx apa sih? Yang penting kan MP Talk dulu bos. Maxil Leonardo. Yo, what's up yo? Wede. Kenapa bro? Gimana lu? Perasaan lu datang ke MP Talk lagi? Kayaknya lu seneng banget kali ini. MP Talk biasa aja gue. Oh biasa aja. Biasa. Tapi lu lebih excited ya sekarang? Excited banget gue. Lu gak liat gue udah seneng gini coy. Gara-gara udah EVOS anti-match ya, bukan Onyx anti-match lagi ya? It's not on anti-match bro, it's EVOS anti-match. Evolution. Evolution ya? Evolution. Tapi juara gimana kemarin? Seneng gak? Juara dibilang seneng sih seneng, cuman kayak hambar sih. Hambar? Hambar. Hambarnya kenapa? Gak tahu ya, kayak apa mungkin karena banyak faktor sih sebenarnya. Apa mungkin karena gue udah pernah juara Ya. atau emang karena lawannya mungkin nggak terlalu kayak Fight banget. Kayak fight banget. Kayak misalkan kemarin gue nonton season 6 kan Arkel Trigo kan kayak bener-bener gak tahu siapa yang menang gitu kan. Ya. Kalau ini kayak mungkin nggak separah itu sih. Nggak sampai kayak sesengit itu ya, Iya, kayak nggak season 6 sesengit. kemarin ya. Oke. Cuma yang lu rasain kemarin pas lu grand final itu ada dong pasti deg-degannya. Kayak ini gue menang gak ya? Kan lumayan ya, lu match ke 1, 2, 3 sampai match ke 4 kan lumayan ganti-gantian kan menangnya kan? Kalau dibilang deg-degan sih, gue nggak tahu ya Joy. Harusnya sebagai pro player dan lu udah masuk grand final tuh harusnya lu mendapatkan adrenalin dan deg-degannya. Cuman Nah, di season ini gue nggak dapat itu. Oh iya? Nggak dapat adrenalin, nggak dapat deg-degan. bener-bener kayak ya gitu aja ya. Gitu aja. Gue nggak tahu mungkin dari faktor karena kita emang jarang latihan, Ya. nggak terlalu fokus sama MPL season ini. Jadi kayak pasrah gitu atau apa. Cuman gue nggak tahu, banyak faktor yang nggak bisa gue ngomongin lah. Kan terlalu banyak faktornya kan. Benar. Jadi kayak gue nggak tahu, pokoknya intinya season ini adrenalinnya nggak terlalu dapet lah. Oh, emang lu kalau misalnya dibilang adrenalin atau kayak grand final ya, lu kan pede pasti lu masuk grand final. Pede. Lu expect-nya itu emang lu pengennya lawan siapa? Kalau untuk grand final yang bisa memicu adrenalin lu? Kalau nggak Onyx RRQ sih. Oh, lu expect-nya mereka. Kalau mereka mungkin baru lebih kayak anjing gue harus menang ya. Ini anjing nih lawan ini dua nih. Oke. Cuma anyway, ya kelihatan. Cuman lah. jangan salah tangkap juga, lawan BTR juga susah banget. Itu tim yang season ini berkembang banget dari season sebelumnya. Iya. Mereka mainnya rapi banget gila. Malah dari regular sama playoff aja beda jauh ya. Si BTR. Dia mainnya kayak memang BTR tuh program to win. Jadi kayak memang dia tuh udah diprogramin buat menang gitu loh. Menurut gue tim yang terlalu disiplin, sangat disiplin, bagus banget. Makanya mainnya bener-bener safe banget. Iya. Terus kayak mereka emang udah kayak nentuin gak sih polanya dari awal itu? Nah, iya, polanya udah ditentuin. Jadi kayak mereka tuh main berdasarkan textbook gitu lah menurut gue. Iya benar-benar. Sama si Gustian yang lain-lain juga kemarin bilangnya gitu sih. Makanya kayak kalian kalau gak ngikutin tempo mereka malah bahaya juga ya. Jadi sebenarnya kita ya kalau secara textbook mereka lebih bagus dari kita sih. Jadi kita mesti improve di dalam gamenya. Makanya kita ada kayak rotasi beda atau draft hero beda. Makanya kan sempet kan gue main Godland, si Clover main XP. Fighter gitu kan. Iya. Itu padahal kayak itu nggak bakal terjadi sebenarnya. Cuman kayak memang dibutuhkan untuk lawan mereka. Jadi seiring berjalannya grand final kita improve juga gitu loh. Iya, ya emang penting lah. Maksudnya kayak nggak mungkin kayak bener-bener textbook banget tiba-tiba musuh kayak gimana lu nggak improve ya malah bahaya kan. Bahaya. Oke, cuma untuk BTR yang menurut lu paling ngeri yang kayak ini orang harus dimatiin. Kayak contoh misalnya lu kemarin gue denger pas lawan Genflix matiin Awat kan. Nah ini kalau yang BTR kemarin siapa? BTR Ada nggak? semua sama sih, cuman mungkin Rainbow sih mungkin. Oh Rainbow-nya? Rainbow nggak tahu sih, Rainbow mainnya safe juga, nggak terlalu ini sih. Safe banget, yang canggih nggak mati sama sekali kan? Terus dia kayak kalau dia mau nge-clear tuh pasti ditemenin sama satu tank. Kayak dia tuh sebenarnya kalau BTR kayak nggak ada player yang mesti diinin sih. Kayak emang permainan mereka kayak gitu. Emang berlimanya udah satu set bagus lah banget, ya? bagus banget sebagai tim. Oke, ya udahlah kalau MPL mungkin susah sih. Kayak lu juga kemarin kan gue nonton langsung kan kayak lu menang, lu menang juga. Ya biasa aja kan, lu harus bilang kayak, aduh, kayak malah padahal pas Onyx pun lu menang bantai-bantai tapi lu lebih berasa kayak kelihatan happy gitu ya. Karena mungkin pertama juga ya. Iya, mungkin pertama juga. Mungkin pertama kayak orang nggak tahu tadinya anti-match tuh taunya kayak bocah tengik yang bikin ulah. Nggak gitu juga boy. Tiba-tiba pas main kan juara kan. Nah ini mungkin udah kedua kali tapi lu ya tadi nggak ngerasain adrenalin. Cuma nah ini gue penasaran. Lu kan baru masuk EVOS tuh season
abis season 6 ya? Iya, season 7 lah baru Iya, masuk iya, tapi sempet MPLI ya. Oh, MPLI sempet. Nah, lu cara lu adaptasi secepat itu gimana, Max? Selain emang lu kan emang ya lu main di offline. Di offline kan sendiri. Nah, tapi kayak adaptasi ke timnya gimana lu? Kalau dari lu sendiri? Adaptasi ke timnya kayak gue mesti lebih nggak memaksakan logika dan gameplay gue sih. Maksudnya kayak kalau di Onyx atau waktu itu awal-awal gue masuk EVOS kan gue masih kayak mandeng kayak logika yang gue punya, teori yang gue punya itu paling benar kan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak gue mesti beradaptasi lah. Dalam artian gue mesti menerima teori mereka juga. Jadi kayak gue mix our theory. Gitu loh. Jadi nggak kagak keras kepala buat teori ini paling benar gitu loh. Sebenarnya semua teori benar gitu loh. Oh, jadi kayak lebih menyatukan suara lah ya. Udah nggak terlalu sekeras dulu lalu ya. Ya dulu kan pokoknya A udah paling bener A gitu kan. Sekarang ada ABC jadi ABC. Oh, oke. Nah, ini kita langsung bahas kan kita udah pernah MP Talk ya. Itu kan kayak lu udah sempet bacot-bacot kayak apa namanya? Lu bilang lah waktu itu entah gue udah lupa sih sebenarnya kayak lu pernah bilang tim impian lu sebenarnya kan lu pengen main di EVOS kan karena lu pengen sama idol lu kan. Siapa idol lu gua? Rekate. Anjing, lu bilang gua ada cuplikan ya kalau misalnya lu mau. Ada lu? Ada, kan di TikTok juga rame kemarin. Masa gua bilang idol? Gua bilang idol. Lu bilang kayak nggak bilang respect. Ya, gua bilang respect, panutan juga. Bukan idol, gua gak pernah bilang idol. Lu gak usah nambah-nambahin sesuatu yang gua ngomong, Lu gak terima kalau gak terima, gua gak bilang dia idol. Oh, lu gak ada idol ya? Gak ada. Oh. Ya gue respect sebagai player, maksudnya ya gue respect dia otaknya inilah apa namanya dia ngerti lah Mobile Legend. Gue nggak ada bilang dia idol, gue bilang dia ya gue respect. Respect sama idol beda loh. Oh beda. Oke. Yaudah respect panutan. Respect lah. Gue respect sama Alek. Nah itu gimana kayak akhirnya lu bisa setim lagi sama dia? Ya mungkin setim lagi. Ya kan. Di Lovre pernah. Gue lebih tahu daripada lu malah anjing. Enggak, lu setim lagi tapi sekarang kan lu udah kayak pakai jersey EVOS lah. Perasaan lu bisa kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya awal-awal mungkin main sama si Rek nih oke lah harusnya dia ngerti gini-gini yang gue pikirin sih. Cuman begitu gue setim ya udah. Maksudnya ya nggak terlalu gimana, maksudnya nggak terlalu wow Rek nih gak? Biasa aja gue. Biasa aja ya. Tetap kayak ya oke lah lu ngerti teori gue ngerti teori lu, kita sama-sama gitu lah. Tapi emang bener-bener kayak bisa dibilang dia spesial lah ya. Spesial lah, dia tuh jarang latihan ya. Lu tau lah dia mekaniknya kayaknya sama publik bahkan bisa kalah mekaniknya. Gue jujur-jujuran nih. Misalkan dia main johet atau main apa, dia mungkin mekaniknya bisa kalah sama publik. Cuman otaknya oke. Tapi ya emang yang dibutuhin sekarang otak sih. Kebetulan Rolly kan tank. Iya kebetulan banget tank. Kalau misalnya dia udah jungler, Gold lane atau jungle udah gak bisa ya. Ya otak mungkin lu bagus, cuman mekanik lu boy gimana boy, sama publiknya bisa kalah. Ya karena emang ngaruh kan, kalau lu jarang main gitu kan pasti ngaruh. Ngaruh. Iya. Kalau lu masih sering ya mainnya. Tapi jarang juga sih. Gue gak pernah ngereng sekarang justru. Ngerengnya pas streaming doang berarti? Ngereng pas streaming, terus sisanya latihannya paling pas scrim doang sih. Jadi kayak gak ada kayak latihan khusus. Kalau dulu kan di Onyx kayak gue udah netapin ini, gue mesti rank begini, gue mesti buy one, gue mesti nyari sesuatu. Cuman di EVOS kali ini gue nggak terlalu kayak nggak terlalu semangat buat hal tersebut sih. Oh, kenapa yang bikin lu nggak semangat tuh apa? Karena padahal kayak ini momen lu tuh membuktikan ke semua orang kayak lu di buy out di EVOS. Mahal. Kan? Lumayan. Mahal. Ya, lu pasti ada beban dong kayak aduh gue nggak boleh main jelek gitu. Awalnya gue ada beban Jo pas MPLI. Lu kalau boleh lu kalau mau tahu pas MPLI itu gue ada berusaha sekuat tenaga. Tiap hari buy one gue bisa 4 jam malam-malam sama si Rek Gustian ini. Cuman ya hasilnya nggak memuaskan. Hasil MPLI-nya ya. Itu jadi ya kenapa? Kayak ya gue nggak tahu Kak. Ya mungkin itu alter ego lagi kuat-kuatnya gitu kan. Iya. Tapi pas MPL kayak gue ngubah mindset gue sih, maksudnya bukannya gue berarti nggak terlalu fokus ya. Gue mau ngubah mindset gue jadi kayak gue gue nggak usah nekanin diri gue, nge-pressure diri gue biar gue latihan gitu-gitu parah banget sampai gue terpressure, sampai gue stres sendiri. Gue having fun aja gitu loh. Season ini jadi gue kalau mau latihan, kalau mau scrim, kalau mau ring, jadi nggak scrim pasti selalu ikut lah. Maksudnya kayak ya you enjoy the game aja gitu loh. Kalau lu lagi emang mau lagi ngulik-ngulik sesuatu atau lu mau kayak
lu pokoknya pengen cari tahu lah tentang Mobile Legends, ya lu cari tahu. Tapi kalau lu lagi bosan atau apa ya lu having fun aja. Jadi nggak terlalu otak gua nggak terlalu stres gitu. Oh, jadi kayak ya biar lebih setiap harinya juga latihan segala macam lebih dinikmatin aja ya. Nikmatin Karena kalau aja. terlalu paksa force banget tuh malah jadi enek ya. Enek Sumpek banget ya. Malah lu cari-cari sesuatu malah ntar bigger picture-nya lu hilang gitu kan. Kayak lu di Onyx kan yang kata lu sampai wajib militer ya. Wajib. Wamil. Wamil. Kalau gua live tuh selalu tuh tulisannya wajib militer somber. Tapi menurut lu kayak metode latihan kayak gitu works nggak buat lu? Buat gua lebih enak yang enjoy aja sih. Enjoy ya? Orang-orang beda ya. Ada yang wajib militer malah dia tambah jago. Oh. Ada yang dia kalau nge-free tambah jago. Beda-beda, setiap orang beda. Iya sih, metodenya emang setiap orang tuh kayak nggak bisa disamain juga kan. Cuma lu lebih enjoy, lebih fun, tiba-tiba juara tuh ya inilah ya. Iya. Kayak gue nggak expect season ini juara sih, jujur. Gue tanya semua anak EVOS dari kemarin, lu player terakhir berarti yang MP tuh sama gua kan. Iya udah, sisanya ya Bobby. Versi kan dicabut, dia udah di balik papan. Gue baru terakhir. Gak ada yang expect. Gak ada yang expect. Gak ada yang expect. Bener-bener gak ada yang expect. Jadi lu maksudnya kayak kalau dari lu nih, lu kan lebih belak-belakan, lebih jujur. Lu expect ya lu dapet juara berapa kemarin? Kalau lu nggak expect juara berarti lu ada expect something dong. Kayak lu kira-kira lah kayak aduh kayaknya ini gua ya grand final lah atau apa. Sebenarnya kalau zaman-zaman dulu sih bisa expect lu juara berapa sih. Cuman season ini tuh kayak abu. Ibarat abu-abu gitu. Jadi lu bener-bener nggak tahu juara berapa. Cuman mungkin kalau dari otak gua mungkin ya juara 2 3 4 top 4 lah ya. Top 4 lah. Oh, cuman alhamdulillah juara 1 gitu. Gua nggak ngerti juga nih. Ya itulah mungkin rezeki juga. Rezeki dari Tuhan lah. Iya. Ya tapi lu udah jauh lebih humble sih emang. Humble. Ini lu humble nih gimmick atau emang Nggak gimmick lah. Oh, Lalu gimmick. tahu sendiri gua. Oh lu gimmick ya? Nggak gimmick gua. Oh nggak gimmick. Anjing tumpah kan. Bener, nggak sengaja gua. Bangke. Oke tadi sorry guys ada accident karena emang terlalu barbar Maxil ini. Biasa kan solo lane kan emang keras ya. Keras. Cuma berarti intinya lu emang udah sekarang kayak kalau gue lihat sih emang berubah sih. Berubah. Kepribadian lu di depan cam pas lu live terus cara lu ngomong kan lu biasa dulu buka-bukaan banget kan. Kayak strategi tim juga kayak lu cuek. Nah sekarang kayak apa yang bikin lu tiba-tiba berubah kayak gini? Kayak kepribadian tuh dari Maxil Ultimates yang sombong luar biasa. Maksudnya bukan sombong yang gimana ya? Kayak ngomongan lu kan kalau kayak oh ini cupu lah, ini gampang, ini gue kalahin gampang gitu kan. Yang bikin lu berubah tuh faktor orang atau emang dari lu sendiri? Dari gue sendiri sih. Kenapa? Ya gue ngerasa aja kayak sabar. Maksud lu gue berubah tuh lu lihat dari mana Jo? Dari live gue. Dari live, dari cara lu interview, semua. Ya mungkin karena gimana ya? Mungkin karena gue gak ngerti juga sih, tapi ya gue lebih respect semuanya sih sekarang. Nggak, waktu itu gue juga respect, cuman kayak mungkin gue lebih belak-belakan kan. Iya. Kalau menurut gue ini gue bisa kalahin atau menurut gue ini strateginya jelek, gue langsung belak-belakan. Cuman sekarang kan balik lagi, gue udah bilang strategi atau apa tuh nggak selalu A, pasti ada ABC. Jadi gue kayak sekarang kayak lebih open minded lah. Istilahnya lebih open minded kelihatan sih. Jadi kalau sebelumnya kan gue nggak terlalu open minded gitu kan. Lebih kayak maksa dengan maksa. Yang lu pikirin itu benar menurut lu ya. Tapi ada ngaruh nggak kayak misalnya dari Gustian atau dari Zeus mungkin? Ngaruh nggak? Sih, emang dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri. Mungkin ada lah, maksudnya gua nggak bisa sebut player atau coach atau apa, cuman mungkin dari lingkungan mungkin ada. Lingkungan kan berarti bisa istilahnya bisa player, bisa coach, bisa manajemen, yang bantu manajemen atau apa ya. Oh berarti ya intinya kayak dari lingkungan ada lah. Lingkungan itu mempengaruhi banget. Mempengaruhi lah. Lu kalau misalkan lingkungan lu perokok pasti lu 50% mungkin ngerokok juga kan. Iya. Cuman kalau lingkungan lu nggak merokok lu nggak mungkin ngerokok. Berarti bisa dibilang lingkungan lu pas di Onyx kemarin kayak gitu. Kayak belak-belakan, maksudnya segala macem santai gitu ya. Nanya-nanya lu dalam-dalamnya nih. Iya, gue nanya doang, gue nanya luarnya. Nggak tahu gue, nggak bisa jawab. Oh nggak bisa jawab. Dapur Onyx, itu dapur Onyx lah ya. Dapur Onyx udah lama lah, gue nggak mau bahas juga, udah bahasi kan. Cuma ini sekalian bahas kayak kita kan kemarin masih bahas lu tuh masih di Onyx. Ini kan lu udah di EVOS. Yoi.
yang bikin lu tiba-tiba cabut dari Onyx apa sih? Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu kalian cara tergampang yang pernah ada untuk mendapatkan uang. Nah, caranya, jadi ini tuh namanya adalah TikTok bonus di TikTok. Jadi buat kalian semua yang emang belum download TikTok, kalian tinggal download TikTok pakai invitation link punya gue. Caranya kalian tinggal klik link yang ada di bawah. Ketika kalian udah masukin kode undangan itu, ntar otomatis kalian akan mendapatkan uang dan gue pun bakal mendapatkan duit. Kalau buat kalian yang udah punya TikTok dan udah download TikTok, kalian tinggal pencet tulisan RP yang ada di sebelah username ini warna kuning ini. Kalian pencet, terus kalian bisa lihat undang 5 teman dan dapatkan hingga 300.000. Nah, jadi di sini pokoknya kalian harus menginvite teman kalian yang belum download TikTok dengan menggunakan nih, kalian pencet undang, terus dengan menggunakan kode undangan kalian. Jadi kalian pokoknya share aja kode undangan ke semua teman-teman kalian, ke grup keluarga, kemanapun. Terus arahkan teman Anda untuk mengunduh TikTok menggunakan tautan undangan Anda. Terus selanjutnya, ntar teman kalian bakal memasukkan kode undangan kalian dan kalian berdua mendapatkan hadiahnya. Gampang banget kan? Jadi pokoknya tinggal suruh teman download TikTok, terus kita dapat duit dan teman kita juga dapat duit. Jadi win-win solution banget. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk mendapatkan poin dan mendapatkan duit, yaitu dengan menonton video yang ada di TikTok. Nanti ini pokoknya dia dilihat taraf ukurnya itu dari seberapa lama kita udah menonton. Ada 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. Gila, ini sih cara yang paling gampang yang pernah gua lihat. Kalian tinggal nonton video di TikTok dan kalian dapat duit. Jadi tunggu apa lagi buat kalian semua, langsung aja download TikTok menggunakan kode undangan gua. Caranya klik link yang ada di deskripsi, dan juga jangan lupa share kode undangan kalian ke teman-teman kalian dan keluarga kalian semuanya. Kalau gitu kita lanjut ke videonya. Lu emang kan kayak pengen, lu ada keinginan kan kayak lu pengen main di EVOS yang lu pernah bilang. Nah, tapi lu itu salah satu player paling penting di Onyx menurut gua. Di samping lu sebagai player doang ya, lu sebagai talent, lu juga ada karakteristik. Orang kayak tahu lu tuh udah Onyx banget, salah satu kayak KG yang bikin Onyx juara berkali-kali. Tiba-tiba lu cabut, dan itu ya lumayan transfer yang booming menurut gua ya. Nah, ini yang bikin lu cabut tuh apa sih? Gue penasaran dari mulut lu sendiri ya, bukan dari rumor orang ya. Iya, kalau dari gue sendiri emang ya I'm not meant to be there. Oh, oke. Ya gue udah bukan tujuan gue udah, atau ibarat kata emang gue udah nggak ditakdirin di sana gitu loh. Maksud gue oke lah season 3 sampai season berapa gue udah di sana, gue udah lama. Cuman kayak gue mau berkembang Jo. Iya. Maksud gue ibarat kata kayak dalam hati gue atau dari yang gue lihat logika juga semua, emang gue kalau di Onyx udah nggak bisa berkembang. Dari misalkan dari gameplay, dari lingkungan, dari kepribadian, gue udah bisa berkembang. Dari konten atau semua. Gue ngerasa kalau gue memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, yaitu Onyx, ya gue pasti lebih bisa berkembang. Karena Onyx itu udah zona nyaman gue Jo. Ibarat ya kata kayak gitu. Gue di Onyx tuh udah kayak gue mau live stream, gue mau scream, pokoknya kayak istilahnya gue di Onyx tuh udah nyaman banget. Sedangkan kalau di EVOS gue memulai karir gue baru dengan tim baru, ya gue harus menyesuaikan dengan tim gue gitu loh. Dan that's not my comfort zone gitu loh. Jadi kayak gue lebih nyaman, maksudnya bukan lebih nyaman, kayak gue rasa gue bakal bisa lebih push myself to the limit ya kalau gue dengan tim lain. Dan pilihan gue EVOS. Ya itu make sense sih. Tapi sebelum ke EVOS deh, lu kan berarti bisa dibilang dimasukin Onyx ke transfer list ya? Iya. Pada saat itu. Karena lu sendiri yang mau ya. Yoi. Nah, tapi selain EVOS deh, ada nggak sih kayak ya lu player mekanik tinggi semua orang tahu. Ada nggak kayak nawarin segala macem selain EVOS ya? Kayaknya waktu itu ada deh. Sabar gue lupa. Nggak tahu dah, pokoknya gue bilang kalau ada EVOS nawarin EVOS langsung. Soalnya kan RRQ waktu itu ada R7 gini-gini nggak mungkin lah. Iya. He's a star player, udah bagus banget mainnya, gila. Ya pasti kalau nggak EVOS RRQ kan kalau nggak EVOS RRQ dan RRQ udah ada offline mereka. Sedangkan EVOS kayak masih, gue bukan yang ngehina atau apa ya, masih kayak bolong offline-nya lah. Ya pilihan gue cuma EVOS doang. Tapi berarti masih kayak lu juga nggak tahu ya waktu itu gak ada juga siapa juga yang nawarin. Gue antara gue nggak tahu atau gue nggak mau ngomong di MP Talk ini sih. Oh, abis ini lu kasih tau gue berarti ya? Bisa jadi. Off record kan. Coba selain emang dari diri lu sendiri emang pengen ke EVOS, ada nggak kayak faktor siapa yang ngajakin lu, misalnya kayak ayo Max EVOS aja, ada nggak orang? Adalah.
Ada. Siapa? Coachnya. Si Ziz. Kan Zez emang istilah ibarat kata dia bangsat ya. Iya. Maksud gua kayak contoh-contoh dia live stream aja kemarin kayak ngumbar-ngumbar roster MSC atau apa gitu kan. Kayak ya tapi dia emang orangnya emang gini sih, kayak dia kalau mau apa mau siapa gitu loh. Iya. Dia waktu itu pengen gua masuk Evo sih sejujurnya. Si Zez ini. Ya udah maksudnya ini gua enggak apa-apa ngomong di live nih. Enggak apa-apa. Ntar kalau orang tahu mati dong gua. Enggak apa-apa lah. Iya. Oke, waktu itu si Coach Evos nih lagi ngefans banget sama gue lah. Dengan gameplay lu segala macam kan. Dan gue juga lagi ngefans banget sama Evos, pengen masuk Evos. Dengan rosternya gitu kan, ada One, Rek, gitu-gitu. Jadi kayak emang kebetulan ya cocok aja kan. Mutualisme lah, mutualisme. Iya, tapi kan maksudnya kayak di saat itu juga Ziz kan enggak yang sampai kayak poaching lu. Dia kan cuma kayak ibarat emang kelihatan, maksudnya dari mukanya aja udah kelihatan. Wah, nih dari mukanya aja udah kelihatan nih orang pengen gue lihat. Ya itu manusiawi. Semua tim kan pasti kayak ada yang nunjukin kayak, wih ini orang gue demen lah player kayak gini, makernya kayak gini segala macam. Oke, berarti ya kebetulan lu emang juga pengen, cocok, klop, harganya segala macam, pindah. Iya. Tapi ada nggak yang kayak lu seselin di Onyx atau segala macam yang ibarat tugas lu tuh mungkin masih ada yang belum selesai di Onyx, ada nggak? Atau kayak lu udah lepas banget? Udah lepas banget. Udah lepas ya? Udah lepas banget, cuman kayak yang mungkin gue seselin mungkin ya gue I don't get to play with my best friend lah, Sasa. Iya terakhir udah nggak main sama dia lagi ya? Udah nggak main sama Sasa. Sasa dari season 5 dia main gak ya? Season 5 main. Season 6, season 7 dia nggak main. Dua season. Ya kalau misalkan gue pengen sih emang gue kalau emang dari Mobile Legends teman terbaik gue mungkin Sasa lah. Maksudnya kayak orang yang paling gue deket lah, maksudnya ibarat kata in game gue sama dia terus, out game gue sama dia terus. Cuman ya season 6 itu gue nggak berkesempatan untuk bermain bersama Doi. Belum jodoh ya? Bukan jodoh, karena dia emang waktu itu kan ada masalah visa, gue udah bilang. Iya oke, visa, tapi visa itu gue apa ya kayak oke, awalnya visa, tapi kan sama Ziz kan juga visa juga kan awal sempet kan? Hah? Enggak. Iya, si Z sempet yang dia makanya coach nggak bisa atau apa gitu. Oh iya. Terus tiba-tiba semua orang yang bermasalah visa kayaknya udah kelar, terus dia masih nggak main. Ya sampai sekarang nggak main kan? Kalau gua ibarat kata gua umbar-umbar atau apa, emang season 6 itu masalah visa Sasa tuh waktunya lebih panjang daripada yang lain. Dia sampai akhir season baru bisa main gitu loh. Oh iya. Dan that's already too late. Iya. Udah terlalu telat. Ya mungkin yang hal yang gue seselin mungkin gue gak main sama dia sih. Gue rasa kalau gue main sama dia season 6 bisa menang, yakin gue. Oh iya. Maksudnya bukan berarti gue ngomong boot gak bagus ya. Maksudnya kayak soalnya emang gue nyaman aja main sama dia. Emang udah ya kayak ibarat klop lah. Ya Rex sama Isan udah saling tahu, saling ngerti playernya kayak gimana. Saling ngerti, out game juga teman baik. Iya. Bisa bercanda-canda bareng gitu kan. Cuma lu kan sekarang masih deket sama Sasa kan? Masih. Terus kabar Sasa gimana sekarang? Kayak kedepannya kira-kira dia masih main sama Onyx? Kabarnya sih alhamdulillah dia masih main Mobile Legends lah. Oh iya, gue tahu. Ntar kita lihat ke depannya ya. Kita lihat ke depan. Oh kita lihat aja nanti ya. Cuma lu nggak bisa kasih bocoran dikit. Kisi-kisi nggak bisa. Yang penting good luck brother. Oh good luck. Iya, see you on top. Oke, good lucknya itu berarti maksudnya nggak tahu entah dia di tim mana atau pokoknya di karir dia lah ya. Iya. Dalam hidup dia. Oke. Nah, coba Max. Oke, lu udah pindah EVOS. Dari transfer, udah pakai jersey EVOS. Yang pertama kali ibarat lu kayak masuk EVOS, lu ada expect something gak? Kan lu kan pasti kayak oke, akhirnya gue udah masuk ke tim yang gue pengen. Pasti ada beban tersendiri dong, kayak fans EVOS kan lu tahu banyak. Barbar ya bisa dibilang. Maksudnya kayak fanatik lah EVOS. Maksudnya fanbase-nya udah gede segala macam. Tapi kalau dari lu sendiri, gue penasaran kayak ada gak sih kayak yang ngebebanin lu atau lu udah expect kayak oh gue di EVOS nih gue bakal kuat lah atau apa? Mungkin dari awal yang ngebebanin gue nih. Mungkin emang dari netizennya sih. Kan ibarat kata netizen Onyx sama netizen EVOS kan gedean netizen EVOS. Ya. Jadi kalau gue melakukan kesalahan atau gue gameplay gue jelek atau gue nggak sesuai ekspektasi apa yang netizen mau, itu pasti gue dihina. Jadi awal-awal gue masuk EVOS ya mungkin itu gue takut gameplay gue jelek, gue takut main gue jelek dan dihina. Oh. Itu sih. Oh itu yang lu takutin ya? Jadi awal-awal gue udah try hard mungkin. Pas MPL itu ya makanya ya.
Coba pas tiba-tiba kalah gitu lu dapat nggak kayak hujatan segala macam? Alhamdulillah nggak dapet bos. Oh nggak dapat. Sumpah kalah, gue pertama kali kalah terus nggak dapet hujatan. Maksudnya kayak ibarat kata gue baru masuk EVOS dan kalah gitu loh. Langsung kalah. Harusnya dihujat dong. Tapi gue nggak dihujat waktu itu. Oh mungkin mereka ya udah ngelihatnya tuh dari gameplay individu juga. Mungkin dari gameplay individu mungkin nggak tahu ya. Mungkin gue nggak terlalu parah gitu, nggak terlalu jelek. Gue nggak tahu juga sih. Gue inget kok pas lu itu MPL itu lu sempet main Benedetta ada kan? Yang lu udah kayak ya lu di laning menang lah gitu kan segala macem. Jadi kayak mungkin orang ngelihatnya kayak lu udah try hard segala macem. Jadi nggak dihina gitu ya? Iya bisa jadi. Bagus. Cuma yang lu ibarat kayak kalau dari rosternya sendiri segala macem, lu cocok nggak awal-awal lu masuk EVOS? Atau lu merasa kayak ada struggling kayak aduh kayaknya gue susah sih, maksudnya gue nggak sesuai ekspektasi ketika gue masuk dengan roster-roster kayak gini. Maksudnya gue nggak expect roster gue gitu. Iya, maksudnya kayak lu ada masalah nggak dengan roster pada saat itu pas lu awal-awal join? Lu pasti ada, maksudnya kayak ibarat lu Onyx, ya lu expect lu main sama Sasa, lu kayak ada zona nyaman lu yang lu main rosternya ini. Nah di EVOS kemarin kayak lu struggling gitu nggak? Ada sih. Oh ada. Tapi gue gak bisa sebut. Sama siapa-siapanya gak bisa? Gak bisa. Tapi ada lah, maksudnya yang bukan struggling, lebih ke arah kayak kalau bisa orang ini lebih baik sih mainnya. Cuman mungkin itu bisa gue bilang orang ini lebih baik, mungkin diri gue sendiri. Gue ibarat kata coba kalau misalkan Maxil mainnya lebih baik gitu kan. Kayak pokoknya ada lah struggling dari 5 player ini mungkin yang gue rada kurang. Maksudnya serak ya? Kurang serak. Oh cuma lu gak bisa sebut. Bisa aja gue gak serak sama diri gue sendiri kan. Kayak dari 5 player ini 4 udah bagus, cuman gue doang nih mainin jelek atau apa. Kan gak tahu kan. Itu bacot kayaknya. Serius. Oke. Wah ternyata Maxil udah berubah guys. Udah tidak bisa terpancing dia. Santai. It's all under control. Oh lu sekarang udah bener-bener kayak menyikapi semuanya dewasa ya. Dewasa. Walaupun gue belum dewasa ya. Oh kalau mungkin belum dewasanya tuh kalau misalnya off cam. Yeah. Kalau bisa lebih ke misalnya yang deket-deket ya mungkin lu cuek ya. Dalam hal pacaran belum dewasa ya. Belum pernah punya pacar masalahnya. Tapi deketan banyak ya? Enggak. Aman. Masih orang-orang kira gue gay anjing. Anjing, gue enggak gay tai. Lu normal ya? Normal gue. Normal 100%. 100% normal. Oke. Cuma berarti lu MPLI segala macem. Nah, terus masuk ke season 7. Ya itu udah try hard, terus ditambah Luminaire masuk. Tapi pas season 7 itu kan lu awal-awal pun EVOS gak langsung sekuat kayak udah akhir-akhir, pertengahan ke akhir kan, sampai ke playoff. Nah itu kalau dari lu sendiri yang terjadi sama EVOS kemarin tuh kenapa tuh? Yang awal-awalnya tuh kayak kalah menang masih mainnya ya bisa dibilang kacau lah. Kalau dari gue itu awal-awal kan emang pas lawan si Geek Fame itu kan. Lawan si Geek Fame ya. Lawan si Geek Fame kan yang main Hyper, lu tahu siapa? Si main Hyper itu ya Hafiz ya? Clover. Secara dia main Godland. Yeah. Dia main Hyper karena kan one-nya dicabut. Terus pas lawan Aura menang. Pas lawan Geek Fame itu kalahnya Geek Fame kan habis Hyper. Iya. Lawan BTR kalah awal-awal ya. Nah itu emang mungkin belum klop aja sih timnya sih. Masih adaptasi. Emang dari maksudnya kayak belum fix juga mungkin dari role-nya makanya playernya mungkin belum fix. Kan playernya masih banyak waktu itu. Iya. Itu cuma kalau dari yang lu lihat kalau kayak kejadian One kemarin tuh kenapa tuh? Kayak tiba-tiba dia nggak main. Itu decision dia sih. Mungkin dia udah rasa kayak dia udah mungkin bosen di prosin gitu kan. Jadi dia pengen memulai hal baru mungkin dari YouTube, dari live stream. Kita respect decision dia sih. Berarti maksudnya kayak dari internal pun EVOS kemarin bener-bener fine-fine aja lah. Fine-fine aja memang karena ya lu nggak bisa kalau contoh lu satu player bagus banget nih mainnya, tapi dia udah nggak ada semangatnya. Kayak lu nggak bisa paksain dia buat main, karena kalau lu paksain dia main, itu gameplay dia bakal lebih jelek daripada player yang cupu tapi masih semangat main. Itu mungkin dari pandangan gue, tapi mungkin hal tersebut gak 100% mutlak. Karena contoh misalkan si Rek atau ya Rek lah misalkan si Gustian, mungkin dia udah gak semangat main, tapi dia gameplay dia masih di atas, masih bagus, masih gendong, masih bilang ibarat kata masih bisa bersaing sama gameplay tank lainnya. Padahal dia udah gak semangat gitu loh. Jadi kayak sebenarnya banyak teori sih
Dan teori tersebut nggak bisa di-apply kepada semua orang. Beda-beda orang beda ini. Gitu loh. Iya, Tapi kalau iya. dari pandangan gue mungkin ya itu tadi dia udah gak semangat, jadi mungkin ada jungler baru yang lebih semangat walaupun gak sebagus dia tapi bakal main lebih bagus kalau semangat. Ya bisa dibilang kayak si Bobby itu menurut lu kalau dari segi mekanik mungkin ya Wan masih lebih bagus ya. Kenapa lu bisa bilang gitu? Ya. Pertanyaan gue, kenapa lu bisa ngomong Wan lebih bagus daripada Bobby di sini? Gue bilang mekanik. Itu dari Gue dari mata penonton. Enggak, gue setelah MP Talk sama Gustian segala sama macam ya. Maksudnya kayak ketika compare Bobby sama itu ya katanya maksudnya kayak Wan masih dari segi mekanik nggak jauh banget lah. Walaupun ibarat sampai kalau misalnya Wan lebih bagus atau Bobby lebih bagus kan itu tergantung orang kan. Justru mungkin kalau dari gue ya, Hmm? emang mungkin nggak gini loh. Kalau dari mekanik mungkin gimana ya? Mekanik itu tergantung hero sih. Kalau contoh mungkin si Wan ini mekanik linknya lebih bagus, mekanik assassin lebih bagus. Tapi Bobby dari mekanik misalkan contoh hero Marksman, hero Iya. Granger, Iya. Cloud mungkin lebih bagus. Gue nggak tahu. Oh. Cuman kayak bukan berarti kayak mekanik Wan ini di atas Granger. Di atas Granger, Bobby. di atas Bobby gitu loh. Nggak semuanya berarti tergantung nggak hero semua ya. hero mereka, nggak semua hero si Wan ini di atas Bobby. Ya. Pasti adalah 1-2 hero yang Bobby pegang. Bobby ini dalam ibarat kata si bocil ya versi Ya. kayak. Ah. Gitulah. Tapi kalau dari mekanik sama dari otak sih dia udah mirip sama Wan sih. Udah 11-12 ya. 11-12 lah hero-nya, misalkan Wan pegang 5 hero yang di atas dia. Ah. Dia megang 5 hero di atas si Wan gitu loh. Oh, Dari makanya otaknya juga mirip-mirip. Tapi mungkin si Bobby pinter sih dari otak sih. pinter ya. Kayak gua nggak expect dia main pakai otak, jujur. Lu Gua expect-nya kayak expect bocah-bocah mekanik doang ya. Bocah-bocah mekanik barbar kita kasih tahu musik gimana-gimana, tapi setelah gua setim sama dia kayak his thinking tuh kayak bener-bener pakai otak ternyata. Maksud Semua gua kayak decision-nya. decisionnya bagus. Oke. Kagak usah terlalu diajarin juga. Iya, makanya kayak mungkin kalian adaptasinya pun gak selama itu ya. Karena dari Bobby-nya sendiri he's a fast learner and adaptasinya juga cepet banget ya. Oh, oke. Jadi dia juga masih kayak ibarat lu nggak usah harus tekenin banget untuk ngasih taunya segala macam ya, dia ngerti Mandiri, gitu kan. mandiri sendiri. Juga ya. Sama ya itu tadi semangat ya. Penting banget Ya, ya. semangat penting sih. Kalau lu semangat banget gak nih Mas ini kedepannya nih? Kan Maksudnya gua gimana nih? ya gua denger kan lu kayak udah biasa, terus kayak udah agak lelah. Masih semangat gak? MSC segala macam? Mungkin kalau MSC menang, kalau gue bisa nggak tahu lah, gue juga baru masalahnya gue baru dibeli sama Evo sih Jo. Iya. Jadi kayak I need to bring Evos a lot of trophies gitu. minimal Onyx ya. Onyx berapa ya, banyak sih. Onyx lu MPL Season 3, Piala Presiden, MSC, Anjir, banyak. terus apa lagi ya? Kayaknya 3 itu yang lu win IPWC streak. semua banyak tuh. Iya. Berapa season? 4 lah kayaknya. Nah, lu kan baru 1. Mm-mm. Mungkin lu berutang, kalau dari lu sendiri kan lu kayak maksudnya kayak pengen ngasih banyak kan? Kecuali gue masuk Evos gratis gitu kan. Oh. Nggak, ngerti nggak maksud gue? Iya. Ibarat kata gue udah dibeli, jadi kayak gue mesti kayak make myself useful. Respect juga lah ya. Maksudnya kayak di saat itu kan bisa dibilang EVOS yang paling serius ke lu kan. Makanya EVOS langsung beli lu. Tapi Macam. lihat Evos beli gue nggak rugi juga ya. Langsung menang gak sih? Iya, bisa dibilang. Walaupun gue bisa bilang bukan dari gue menangnya. Maksudnya ya gue ada kontribusi dikit lah. Kontribusi lu banyak lah. Lu gak usah merendah terus sih. Dikit-dikit, maksudnya kayak oke lah, beli langsung menang tuh oke lah. Oke ya. Ya oke. Tapi lu berasa kayak pas main-main MPL, lu berasa skill lu ngebantu banget gak? Ibarat kayak lu kan landing pace juga kuat. Kebalik Jo, justru gue menurut gue season kali ini gue dari landing phase atau dari mekanik gue kurang. Oh iya, masa sih? Kalau kita lihat ya, lu masih kuat-kuat banget. Kayak lu sering make a play, outplay, Itu kan kayak ngebait. itu kan make a play atau apa itu di luar landing phase sama di luar mekanik. Itu kan Otak. makro otak. Iya, tapi kan masih kayak dari segi itunya overall kan kita lihat overall. Overall. Overallnya lu masih Oke benar-benar lah, maksudnya kayak makro gue nutupinnya masih kayak misalkan musuh kemana gue nutupin di sini, jadi buang orang gitu-gitu. Makronya masih mungkin bukan gue sombong ya, tapi mungkin masih ya is there lah. Maksudnya kayak masih bersaing sama player offline lainnya lah. Oke. Masih paling jago lah. Itu jawaban yang gue Pandu tunggu. sombong lagi gue. Gak apa-apa. Maksudnya kayak ya lu harus tahu dong, ibarat
di posisi kayak sekarang ya orang ngenilai lu tuh emang kayak gitu Max. Masih kayak mereka suka lu yang kayak gitu kan terkadang. Karena ya misalnya gue lagi nonton MPL bareng lu. Tiba-tiba lu bacot aja, Max Steel old Ultimate is back. Ini kayak sesuatu itu yang emang udah lu bangun dengan karakter lu. Jadi kayak orang ngenilainya ya emang lu kayak gitu, bukan lu kayak emang sengaja kayak ya beda lah orang yang sombong segala macam. Mungkin kalau lu kalah lu baru diserang. Kalau lu menang ya orang pasti kayak bodo amat gitu kan. Oke, tadi sempat break dulu karena dia pegel katanya. Pegel. Tiduran dulu ya. Nyantai. Tenggorokan gue pegel. Baru bacot bentar doang. Tadi gue sampai mana lupa jadi kan sampai masih tadi sampai pokoknya lu kan berarti masuk EVOS. Tadi kan kita bahas kayak lu awal-awal ya pasti ibarat sama player segala macam masih beradaptasi kan. Cuma menurut lu yang bikin tiba-tiba EVOS itu kayak permainannya berubah jadi bisa dibilang ya kuat lah. Maksudnya lu benar-benar lawan siapa tiba-tiba kuat itu dari pertengahan week sampai mau playoff kan? Itu apa? Yang paling signifikan, yang maksudnya kayak merubah banget. Mungkin informasi yang kita dapat dari Scrim sih. Mungkin Scrim sebelumnya nggak terlalu berdampak, cuman mungkin Scrim dari yang awal-awal kita menang mungkin berdampak banget. Tapi gue nggak bisa bilang Scrim sama tim apa ya. Iya nggak apa-apa. Ntar di MSC lihat sendiri pasti dia lolos sih. Oh Filipin. Iya. Kok langsung tahu Filipin? Gue bilang tim apa lo? Lu langsung tahu Filipin ya? Ya kan MSC. Lu nggak mungkin bilang. MSC bisa Singapura, bisa Malaysia lo. Lu tahu Filipin langsung. Karena Filipin ya sejauh ini gue denger paling sering Scrim sama tim Indo. Maksudnya kayak sejauh ini pun kalau kita lihat MPL segala macem, kayak untuk tim power ya. Tim Filipin sih kayaknya yang masih bener-bener kayak compare ke Indo. Mendekati ke Indo gitu kan. Kalau yang lain ya bisa dibilang agak masih di bawah biasa aja gitu kan. Kayak Singapura, maksudnya kayak Malaysia. Cuma ya maksudnya kayak ketika emang udah ketemu nanti di playoff MSC ya gak bisa ditebak kan. Bisa ditebak. Tapi lu banyak belajarnya berarti ya dari Filipina itu ya. Ya udah buka-bukaan aja Filipina. Iya. Cuma kalau untuk player sendiri ada gak ibarat mungkin kayak dengan pindahnya Gustian dari tadi dia kan lane-nya gak jelas kan. Iya God lane lah. Terus ke tank itu sengaruh itu gak menurut lu? Ngaruh sih. Ngaruh ya? Soalnya kan kayak ibarat kata Gustian Godland sama Clover Godland kan kayak masing-masing ada power sendiri kan. Kecuali si Clover ini dari segi manapun kalah sama Gustian. Tapi enggak. Clover ini mungkin dari segi team fight atau dari segi dari segi pressure lane mungkin dia lebih bagus daripada Gustian di Godland. Bisa gue bilang. Jadi kayak ngaruh sih. Soalnya kayak ibarat kata Gustian dari Godland tuker sama Clover. Dan Clover tuh ibarat kata kayak player yang mampu dan layak untuk gantiin si RKT di Godland. Dan RKT menggantikan siapa di tanknya? Oh Josh berarti di MPLI. Dia juga layak. Karena dari gameplaynya mungkin lebih baik atau dari makronya lebih baik, dari shot lebih baik. Jadi kayak sebenarnya ngaruh sih karena dengan adanya perpindahan role dari Gustian ke tank itu membuka jalur lagi buat Godland-nya player baru lagi si Clover kayak gini kan. Jadi kayak dari satu perubahan membawa banyak perubahan. Oke. Terus ya emang masih kayak buat sekarang kan metanya emang lumayan impact besar banget ya kalau untuk tengah itu kan. Tank terus kayak mid lane-nya atau 3. Apalagi kayak Gustian sama Isan kan emang udah lama juga bareng. Jadi chemistry kayak ibarat lu sama Sasa lah ya. Ya chemistry udah kayak homo lah. Mereka dua. Iya kayak lu lah kan sama Sasa kan. Nah cuma selain itu kalau misalnya dari EVOS sendiri yang menurut lu bedain EVOS dengan tim-tim lain, lu kan pasti ngamatin tim lain MPL gimana segala macam. Agresif, early game-nya terlalu agresif EVOS. Oke. Yang tim lain tuh berarti maksudnya kayak nggak terlalu agresif gitu, biasa aja. Mungkin opening mereka mungkin lebih start buff atau apa. Tapi kalau EVOS tuh kalau udah pegang hero satu aja kuat, udah langsung openingnya langsung early game-nya langsung hantam terus, hajar terus. Oh, misalnya gitu kayak untuk ketika pegang Angela atau pegang apa gitu ya. Digi, pegang Benedetta atau apa. Pokoknya kita sebisa mungkin memaksimalkan hero yang memang ditujukan untuk early game. Misalkan Muntun kan membuat hero ini biar early game-nya kuat. Ya kita gunain, jangan kita sia-siain. Oh iya, sesuai dengan fungsinya sesuai aja ya. Sesuai dengan fungsi hero-nya aja Muntun buat hero apa gitu kan.
Tapi kalau menurut lu di meta sekarang itu emang gameplay yang paling bagus itu agresif atau kayak gimana? Agresif. Agresif. Soalnya dengan lu agresif dari segi support tank dan offlane, jungler lu tuh bakal di atas jungler mereka. Jadi kayak ibarat kata Versik main tuh udah kayak enak banget. Karena gold dia tuh bakal di atas gold jungler musuh. Dengan adanya offlane, side lane, dan tank support yang ngepress musuh. Iya. Ibarat kata awalnya 405, si junglernya Versik ini farming, ujung-ujungnya itu lebih gede, pas War 505-nya lebih kuat. Oke. Cuma ya tetap ketika lu agresif ya ada resiko yang lu ambil juga kan. Ada. Kalau misalnya lu fail atau apa ya kemakan. Jadi kayak setiap metode, setiap start planningnya segala macam itu mesti ya. tahu hero-nya juga lah. Kalau hero ini rusuh bisa dimakan atau enggak. Contoh Benedetta, Chow itu kan abis rusuh dia bisa balik lagi, Jo. Hero-nya kayak mobilitasnya gede, Uranus. Cuman kalau lu rusuh kayak Pakito atau lu rusuh pakai Barat, hero-hero yang kayak gini yang kayak lu abis ngerusuh tuh nggak bisa balik lagi, dia hero lambat. Itu chance kemakannya lebih gede. Coba lu Benedetta ngerusuh, lah dia masih bisa ngedes. Iya. Chow masih bisa balik-balik gitu-gitu. Beda hero, beda fungsi. Benar. Asalkan yang penting lu pro player tahu fungsi hero tersebut dan menggunakannya. Ya. Gak usah lah mekaniknya sampai jago banget sampai bisa ngindarin semua skill, gak usah. Yang penting lu tahu hero ini gunanya buat apa gitu loh. Lebih ke overall kayak makronya itu kan. Iya. Lebih penting apalagi kalau lu kayak side lane gitu kan kayak decision makingnya yang penting banget ya. Penting. Oke, itu berarti yang membedakan EVOS. Maksudnya kayak tapi gak semata-mata misalnya orang tahu EVOS agresif, orang bisa ngikutin segampang itu juga kan? Sebenarnya bisa diikutin kalau they spend their time kayak mempelajari EVOS, kayak dengan hero-hero yang EVOS punya, mereka bisa ngikutin agresivitasnya gitu-gitunya gitu loh. Mungkin ya gitu sih. Ya, tapi masih tetap balik lagi ke tergantung karakteristik dari playernya segala dari macam. Playernya, dari timnya mau rusuh atau enggak atau apa kan tergantung. Jadi ya nggak mungkin kayak kalau misalnya semua orang bisa ngikutin ya semua orang bisa jadi kayak EVOS kan. Iya. Makanya. Yang penting kan MP Talk dulu, Bos.